Mas maksudnya? Ya kan kalau pasti kecewa lah gitu. Ya itu kan sebagai bahan olok-olokan mereka buat saya jadinya gitu. Mereka niatnya ngebantu apa mau mempermainkan saya atau mau intimidasi saya sih sebenarnya gitu, mengeksploitasi saya. Berarti saya ini sebagai subjek dong buat mereka untuk dibuat sebagai penarik mereka gitu. Jadi sebuah permainan mereka untuk dana donasi. Oh, itu biar dijelasin sama pengacara saya gitu. Oke, Mas Rizal juga mungkin bisa silakan. Hari ini tanggal 15 Januari 2025, Agus telah memenuhi panggilan polisi terkait laporan polisi dugaan tindak pidana pasal 372 yang dilaporkan oleh tim pembela kaum lemah. Kami sebagai pengacaranya Rizal Diandriawan dan rekan kita advokat Pak siapa? Pak Raffi yang hadir untuk mendampingi, mewakili dan membela kepentingan hukum Agus. Laporan yang kita ajukan terkait penggelapan dana sumbangan sejumlah 1,3 miliar yang dilakukan oleh DS, NP, G, dan PB. Mereka ini adalah otaknya ya untuk melakukan pengalihan dana donasi atau sumbangan kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Otaknya mereka adalah 4 orang ini. Mereka telah bersekongkol melakukan tipu muslihat untuk mengalihkan kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur, sehingga Agus mengalami kerugian baik secara material maupun imaterial. Sehingga itu kita melaporkan atas perbuatan itu. Tadi Agus sempat diperiksa dengan 30 pertanyaan. Alhamdulillah Agus dengan didampingi oleh pengacara bisa menjawab semua pertanyaannya dengan lancar dan baik. Dan kita mengajukan beberapa bukti. Bukti yang kita ajukan adalah video podcastnya DS ya di akun YouTube-nya terkait meeting of men di sini untuk mengalihkan diduga kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Yang kedua adalah bukti kwitansi pembayaran kepada rumah sakit JSC untuk pengobatan mata. Ketiga, bukti pengalihan dana sumbangan sejumlah 1 miliar dan 300 juta rupiah itu. Apakah sudah berobat? Kalau untuk berobat sih ya kita jalani sih perobatan sih gitu, prosesnya sih gitu. Udah pasti sih. Kapan mungkin akan berencana berobat? Mungkin udah ini sih sama saya belum ada sih jadwalnya, mungkin iya habis minggu ini kali kan. Seminggu lalu. Iya. Kan Bang Densu sebelumnya bilang kalau butuh dana berobat minta ke beliau gitu. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Agus sendiri bagaimana? Kalau untuk tanggapan itu DS ini tipu muslihat. Omongannya omong-omongan aja, omong kosong. Oke, omongannya omong-omong kosong ya kepada Agus. Nanti uangnya kalau Agus butuh apa-apa bisa ke DS ya. Tetapi kita sudah melakukan upaya-upaya damai untuk bertemu dengan NP 2 kali di Gedung Juang dan di apartemen untuk mengadakan upaya damai beserta DS, tetapi tidak ada itikat baik ya. Artinya mereka ini patut juga ya untuk dihukum dengan seberat-beratnya. Kita minta kepada Kepolisian Polda Metro Jaya untuk melakukan audit terkait aliran-aliran dana milik Agus. Sudah beralih kemana saja? Apakah sudah benar beralih kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur? Apakah masih ada? Kalau memang masih ada, tolong kepada pihak kepolisian untuk segera memproses laporan polisi ini. Intinya kita tidak ada kata damai. Proses hukum akan berlanjut. Kita minta agar kepolisian untuk atensi dan menangkap atau mentersangkakan 4 orang yang melakukan otak untuk pengalihan dana donasi ini. Tapi kapan ngomong ke Densu untuk minta berobat itu kapan, Bang? Loh, kita sudah sering loh bertemu, komunikasi, tapi ya tidak ada itikat baiknya dari DS itu. Ya setelah pulang dari NTT ya bilang-bilang saja. Intinya kita minta faktanya, tindakannya dari DS. Kalau memang ucapannya itu sesuai dengan kenyataannya, lakukan. Tapi jangan omong kosong. Kita sudah melakukan upaya hukum somasi peringatan hukum teguran keras dalam jangka waktu 3x24 jam. Apabila Denny Sumargo ya atau DS tidak beretikat baik, ya tentu kita akan mengajukan upaya hukum. Tapi kenapa sih Bang maksudnya masih mengharapkan 1,3 itu dari uang donasi, sementara kan Densu bersedia mengeluarkan uang pribadinya buat membantu Agus? Kenapa enggak
berbesar hati buat menemui Densu, minta buat berobat gitu, nggak usah mikirin 1,3 lagi gitu. Gini ya, buat teman-teman semua. Jadi terkait masalah uang 1,3 itu, jadi sebenarnya kita sebagai tim, ini kan soal prinsip hukum, baik lagi ya, ini soal prinsip hukum, dan kita juga harus mengajarkan edukasi kepada masyarakat bahwa kita tunjukkan bahwa memang ini adalah hak Agus mutlak. Jadi ini bukan sebagai hak dari yayasan, ataupun bukan dari hak Densu, ataupun bukan dari hak donatur lagi. Dikatakan suatu donatur itu kan semuanya kan juga kabur semua. Jadi bicaranya adalah ini adalah hak mutlak Agus yang kita sekarang sedang perjuangkan dan mengedukasi kepada masyarakat agar kita tahu bahwa sama-sama bahwa di sini ada peristiwa hukum dan apapun yang akan terjadi dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum juga. Gitu aja. Tapi apa itu lebih penting daripada pengobatannya Agus sendiri, Bang? Ya sekarang makanya itu, kenapa kita sekarang lebih fokus kepada uang 1,3, memang itu hak mutlak Agus dan itu memang untuk perobatan Agus. Nah sekarang bicaranya kenapa Agus sampai sekarang ada terkendala untuk biaya berobat, ya karena memang uangnya bukan ada di Agus, tapi ada di yayasan. Dan mungkin ada beberapa bagian juga yang dari pengobatan Agus ada di Rembes itu juga belum ya? Belum diberikan. Belum diberikan. Itu pun Rembes yang istilahnya Ada uangnya 3 kecil. Kalau memang untuk peruntukan Agus silakan dong kasih ke Agus gitu kan. Terkait masalah DS yang bicara bahwa nanti akan saya berikan, kalau memang dia punya jiwa sosial tinggi ya silakan aja. Jadi jangan merasa dia paling tinggi, pengen disamperin aja bawahnya. Silakan datang aja. Pengennya didatengin. Bukan pengennya. Jadi nggak ada lagi istilah bahwa pertanyaan bahwa si Agus ini bahwa klien kami ini tidak mau ataupun tidak bertikat lah. Kalau memang DS punya etikat baik dalam jiwa sosial dia, silakan datang sendiri ke klien kami. Berarti Agus sampai saat ini masih menunggu etikat baik tersebut dari Densu. Kita nggak fokus terhadap statement dari DS ya, kita hanya fokus kepada uang 1,3 itu merupakan milik hak Agus, sudah gitu aja dulu. Artinya tidak menerima uang pribadi dari Densu untuk dibantu. Kalau dikatakan tidak menerima, tidak juga. Itu kan semua baik lagi atas niat DS seperti apa dan atas keinginan klien kami juga seperti apa, nanti akan menanggapinya gitu. Bang Agus, dirimu merasa sedih nggak sih Bang? Apalagi kan uangnya awalnya itu dari rekening kamu dan ditransfer ke rekening yayasan. Tapi sampai sekarang duitnya tidak dikembalikan juga ke dirimu nih, malah dialihkan. Ya jelas lah, itu sebagai sebuah permainan bagi merekanya. Ya diolok-olok, kayak itu kan kerja mereka, ngolok-ngolokin saya, orang sakit seperti saya gitu. Ya apapun olok-olokan mereka sebagai ini, ya mereka sama netizen ya saya lagi yang jadi korban, begitu terus gitu, sampai kapan gitu. Ya setidaknya ya ingatlah janji-janji manis mereka, janji yang benar-benar mereka janjikan ke saya, itu aja sih gitu.